Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk pada mata pelajaran instalasi motor listrik. Dengan kompetensi yang akan kita bahas adalah kompetensi dasar 3. Pertama, definisi motor listrik. Apa sih itu motor listrik gitu ya? Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, energi mekanik itu kegunaannya untuk apa aja sih di motor listrik? Nah, kegunaannya itu bisa untuk kipas angin, mesin cuci, pompa air, penyebut debu, kemudian ada juga bisa di blender, kompresor udara, kemudian di mixer, di bor listrik. Ini contoh-contoh di motor listrik satu fasa. Kemudian kalau motor listrik 3 fasa itu ada di eskalator, ada di lift, ada di mesin kren gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis motor listrik. Nah, ini jenis-jenis motor listrik. Ada motor listrik arus bolak-balik atau AC, kemudian ada juga motor listrik arus arah. Motor listrik arus bolak-balik terbagi menjadi 2, sinkron dan motor induksi. Motor induksi terbagi lagi menjadi 2, ada motor induksi 1 fasa dan motor induksi 3 fasa. Kalau yang kita praktekkan di sekolah itu biasanya induksi 3 fasa. Kemudian motor arus arah atau motor DC itu terbagi menjadi 2 juga, separately excited dan self-excited. Nah, self-excited ini terbagi menjadi 3, motor seri, motor shunt, dan motor campuran atau motor gabungan. Yang pertama kita akan membahas dulu motor AC atau arus bolak-balik. Nah, ini berikut gambarnya. Gambar motor AC. Selanjutnya kita akan masuk ke sini, motor AC atau motor arus bolak-balik. Pengertian motor AC itu adalah jenis motor listrik yang bekerja menggunakan tegangan AC atau alternating current. Nah, bagian utama di motor AC ini ada 2, stator dan rotor. Stator itu bagian pada motor yang diam, kemudian rotor adalah bagian pada motor listrik yang bergerak atau berputar. Kemudian motor induksi ini dibagi menjadi 2 kan tadi. Ada motor induksi 1 fasa dan motor induksi 3 fasa. Dimana kalau motor induksi 1 fasa ini motornya hanya memiliki 1 gulungan stator. Dia beroperasi dengan pasokan daya fasa, kemudian memiliki sebuah rotor seperti kandang tupai dan memerlukan sebuah alat untuk menghidupkan motornya. Lain lagi motor induksi 3 fasa. Kalau motor induksi 3 fasa berarti motor yang memiliki kemampuan daya yang tinggi, dapat memiliki rotor seperti kandang tupai juga. Nah, walaupun 90% yang memiliki rotor kandang tupai ini dia bisa penyalaannya sendiri. Kemudian kita bahas tentang motor sinkron. Nah, apa itu motor sinkron? Kita bahas tentang motor sinkron nih. Motor sinkron adalah motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Jadi pada motor ini memerlukan arus searah nih atau arus DC. Untuk apa? Untuk pembangkitan daya dan memiliki torsi yang rendah. Kemudian, mengapa motor sinkron memerlukan arus searah? Mengapa yuk? Karena motor sinkron ini cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah gitu. Seperti apa contohnya? Seperti pada kompresor udara, pada perubahan frekuensi, dan generator motor, itu contohnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas motor DC atau motor arus arah. Nah, berikut ini adalah gambar motor DC. Salah satu contoh gambar motor DC. Oke. Motor DC pengertiannya adalah jenis motor listrik yang bekerja menggunakan sumber tegangan DC atau direct current. Nah,
Pada motor DC ini terbagi menjadi 3 komponen utamanya. Yang pertama ada kutub medan magnet, yang kedua ada kumparan motor, dan yang ketiga adalah komutator motor. Motor DC itu terbagi menjadi dua, ada separately excited dan self-excited, di mana kalau separately excited ini merupakan jenis motor DC yang sumber arus medannya itu disuplai dari sumber yang terpisah, sehingga dia disebutnya motor DC sumber daya terpisah atau separately excited. Nah, kalau yang satu lagi self-excited, self-excited ini adalah jenis motor DC yang sumber arusnya itu disuplai dari sumber yang sama dengan kumparan motor listrik gitu, sehingga dia disebutnya motor DC sumber daya sendiri gitu atau self-excited. Nah, self-excited ini dibagi lagi menjadi 3. Ada motor seri, motor campuran, dan motor shunt. Di mana motor seri ini gulungan medan sana ini, motornya ini dihubungkan secara seri dengan gulungan kumparan motor gitu. Kemudian ada lagi motor shunt. Nah, motor shunt ini gulungan medan itu dihubungkan secara seri dengan gulungan kumparan motor. Nah, yang ketiga adalah motor campuran atau disebut juga bisa motor kompon atau motor gabungan. Nah, di mana si gabungan ini di motor campuran ini merupakan gabungan dari motor seri dan motor shunt gitu. Nah, pada motor kompon ini atau motor campuran ini, gulungan medannya ini dihubungkan secara paralel dan seri dengan gulungan motor listriknya. Gitu. Oke, sekian materi tentang motor listrik kali ini. Sampai bertemu di pembahasan materi berikutnya.